Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu, amin ya. Judul hari ini adalah pesonamu yang membuat dia kelepak-kelepak gitu ya. Pesonamu yang membuat dia kelepak-kelepak. Teman-teman, di sini bacaannya bersifat general reading. Jadi bisa resonate, bisa juga tidak, dan energinya vice versa atau terbolak-balik. So, bijak-bijaklah dalam menanggapi ya. Pesonamu yang membuat dia kelepak-kelepak ya. Dia tuh siapapun, orang yang lagi PDKT dengan kamu, gebetan kamu, mantan kamu ya, siapapun dia ya. Saya mulai. Pesonamu yang membuat dia kelepak-kelepak. Pesonamu yang membuat dia kelepak-kelepak. Pesonamu yang membuat dia kelepak-kelepak. Pesonamu yang membuat dia kelepak-kelepak ya. Satu kartu yang terjatuh, The Desert Prince, angka 19, dan di belakangnya ada harimau ya. Pesonamu yang membuat dia kelepak-kelepak ini tidak pandang gender, bisa kamu wanita, bisa kamu pria ya. Kalau kamu wanita dulu, kamu tuh wanita pemberani, wanita ya kuat, strong woman gitu ya, punya kekuatan, punya keberanian gitu ya. Mungkin bodimu tuh mungkin seperti bodyguard gitu ya. Harimau ya, kamu tuh pemberani gitu ya, penuh percaya diri gitu. Angka 19 di sini. Apakah kamu lahir tanggal 19 gitu ya? Atau kalau ini seorang yang nonton ini seorang pria, seorang maskulin ya, pesonamu yang membuat dia kelepak-kelepak, kamu tuh laki macho banget gitu ya, berotot. Mungkin kamu laki-laki yang suka nge-gym, suka berolahraga, kamu berotot ya, macho banget, punya keberanian, punya kekuatan, seperti body apa itu ya, laki-laki berotot gitu loh ya, itu. Dan apalagi ya, pesonamu yang membuat dia kelepak-kelepak, kamu tuh punya karismatik gitu ya teman-teman ya, punya daya tarik yang kuat ya dari lawan jenis gitu. Itu pesonamu yang membuat dia kelepak-kelepak. Kita lanjut ke kartu yang lain. Tidak kelihatan, di bawah aja ya besti ya, gini aja. Pesonamu yang membuat dia kelepak-kelepak, The Horse King ya. Kamu tuh orangnya teman-teman ya, seorang tulang punggung di keluarganya di sini. Mungkin pesonamu yang membuat dia kelepak-kelepak tuh, kamu tuh orangnya mungkin orangnya penuh tanggung jawab ya, orang yang bertanggung jawab banget ya. Dan kamu orangnya itu juga bisa kontrol gitu teman-teman ya. Saya rasakan di sini. Ada kartu The Horse King gitu ya, raja kuda ya. Simbol dengan kuda tuh seorang yang tulang punggung, banyak beban, seorang yang penuh tanggung jawab, workaholic ya, pekerja keras ya. Salah satunya kamu orang yang pekerja keras, penuh tanggung jawab di sini. Itu mungkin salah satu pesona kamu yang membuat dia kelepak-lepak ya, bukan karena mungkin di wajah aja. Orang tuh kita jatuh cinta bukan karena dia cantik, dia cakep, enggak. Mungkin ada sisi lain kayak dia pekerja keras, dia tuh orang yang tanggung jawab banget. Dia adalah seorang tulang punggung di keluarganya, teman-teman ya. Karena sini ada raja kuda ya, dan ada harimau juga ya. Karena seorang pria yang berotot, mungkin dari segi body kamu tuh ya berotot ya. Itu angka 42. Apakah ada yang umur 42, kamu dealing dengan orang yang umur 42 ya, atau kamu sendiri ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Pesonamu yang membuat dia kelepak-kelepak. Pesonamu yang membuat dia kelepak-kelepak ya. The S Queen, angka 28 teman-teman ya. Pesonamu yang membuat dia kelepak-kelepak ya, kamu tuh cantik ya, cantik tapi kamu seperti es gitu ya, ratunya es. Ratu es itu kan orangnya dingin, diam baik gitu ya, tidak banyak ngomong, sabar, kaku ya, misterius juga karena ada moon di belakang, kamu misterius ya.
Kadang juga orang ini, orang yang lagi dealing sama kamu itu penasaran sama kamu karena kamu orang yang misterius banget ya. Kamu cantik ya, kamu gemoy, tapi kamu tidak banyak ngomong. Kamu dingin, kamu kaku, tapi pesona lain juga yang membuat dia kelepak-kelepak sama kamu. Kamu tuh orangnya punya ilmu pengetahuan yang luas, orangnya berpendidikan tinggi di sini ya. Simbol dari burung hantu tuh punya ilmu pengetahuan yang luas, dewi kebijaksanaan. Kamu bijaksana banget, dewasa banget, kamu punya pendidikan yang tinggi, kamu juga seperti ini ya. Kalau burung hantu tuh seperti matanya tajam gitu ya, intuitifnya tajam banget, feelingnya kuat banget, bisa melihat sesuatu gitu ya, bisa menerawang sesuatu teman-teman ya. Tapi kamu pintar di sini, punya segudang ilmu pengetahuan teman-teman ya. Kok kayak bibirku, lidahku terbelit gitu ya. Kamu punya banyak ilmu pengetahuan, tapi walaupun kamu banyak ilmumu, tapi kamu kayak diam ya, tidak banyak ngomong, tidak keluar-keluar bahwa saya tuh cerdas banget gitu ya, saya gini-gini. Enggak, kamu banyak diam di sini. Ratu es ya, Ratu es dan Raja Kuda di sini teman-teman ya. Kamu diam, kamu slow gitu, kaku, tapi kamu bisa menghasilkan pundi-pundi uang gitu ya. Kamu bisa menanggung beban berat untuk keluarga kamu, adik-adik kamu ya. Sepertinya kamu slow, tapi itu pasti loh teman-teman. Karena ada Raja Kuda dan Ratu es ya. Ratu es ya. Dan kamu selalu mempertahankan ide kamu loh teman-teman ya. Itu pesonamu yang membuat dia kelepak-kelepak sama kamu ya. Coba komen di bawah dari Raja Kuda dan Ratu Queen ya. Kalau kamu yang nonton ini seorang pria, seorang maskulin ya, mungkin kamu seorang Raja Kuda ya, seorang tulang punggung di keluarga, banyak beban, seorang laki-laki yang penuh tanggung jawab. Kalau kamu yang nonton ini seorang wanita, seorang feminim ya, kamu adalah seorang ratu es ya. Kamu tuh punya ilmu pengetahuan yang luas, pendidikan yang tinggi, kamu orang yang dewi kebijaksanaan, tapi kamu misterius, kamu dingin, kamu pasif, kamu slow ya. Tapi kamu selalu mempertahankan ide kamu teman-teman ya. Dan di bottom of the deck ada kartu The Cosmos ya, muncul lagi bulan, the moon di sini ya. Pesona kamu yang membuat dia kelepak-kelepak ya. Salah satunya kamu misterius teman-teman ya. Kamu misterius ya. Dia mungkin susah menebak kamu, siapapun yang lagi dealing dengan kamu di sini ya. Kamu banyak tertutup, kamu dingin gitu ya. Kamu banyak diam baik kali ya. Itu. Ya. Angka 41 ya. 19, 42, 41, 28, apalah arti dari angka itu, umur kalian masing-masing, tanggal lahir kalian masing-masing, apapun itu ya. Dan kita pindah ke kartu yang lain teman-teman ya. Pesonamu yang membuat dia kelepak-kelepak. Pesonamu yang membuat dia kelepak-kelepak ya. Pesonamu yang membuat dia kelepak-kelepak. Pesonamu yang membuat dia kelepak-kelepak. The High Priestess. Saya shuffle dulu baru saya baca ya. Pesonamu yang membuat dia kelepak-kelepak. Pesonamu yang membuat dia kelepak-kelepak. Five of Swords ya. Pesonamu yang membuat dia kelepak-kelepak. Five of Pentacle, ada kartu Page of Swords ya. Pesonamu yang membuat dia kelepak-kelepak. Dua kartu Thank you ya. Ada kartu Seven of Swords. Ini Sword ini mendominasi ya, Sword. Five of Swords, Seven of Swords, dan Page of Swords, elemen udara. Gemini, Libra, dan Aquarius. Ten of Swords lagi ya. Ntar dulu ya. Dan di bottom of the deck ada kartu Release, Knight of Pentacle, ada kartu Transformation, ada kartu The Magician, Knight of Sword. Banyak sword teman-teman ya.
Kita lanjut ya. Apa pesonamu yang membuat dia kelepak-kelepak sama kamu ya? Siapapun dia itu, pesonamu yang membuat dia kelepak-kelepak. Kamu tuh bukan orang sembarangan, kamu tuh orangnya agamanya kuat banget, spiritual banget. Beberapa dari teman-teman di sini ya. Mungkin kamu seorang pemimpin agama, seorang pendeta, atau seorang ustadz gitu ya. Kamu kembangkan bakat intuitif kamu dan kamu percaya kebijaksanaan yang kamu terima. Ya. Kamu bermeditasi dan berbalik ke dalam untuk menemukan keinginan sejati jiwa kamu. Ya. Saya merasakan di sini teman-teman, karena ada gambar burung hantu dan ada juga kartu The High Priestess, bahwa pesona kamu yang membuat dia kelepak-kelepak bukan karena dari wajah doang, face doang gitu ya, tapi dari mungkin cara kamu tuh spiritual banget loh. Mungkin kamu tidak sadar, kamu tuh intuitif banget, bijaksana banget, dewasa banget. Ini mungkin kamu beberapa mungkin seorang pemimpin agama gitu ya, atau kamu sekarang fokus ke agama kamu, fokus ke spiritual kamu. Mungkin dulu kamu kayak anak kecil ya, bawel, manja. Sekarang kamu tuh dewasa banget, bijaksana banget gitu teman-teman ya. Gitu. Atau beberapa dari teman-teman di sini suka meditasi gitu loh teman-teman ya. Atau mentornya meditasi teman-teman ya. Tapi kan tidak semua manusia tuh pasti baik-baik mulu gitu ya. Pasti ada hal-hal buruk di dalam dirinya juga gitu ya. Dan di kartu juga muncul mungkin ya, tidak mungkin kamu positif terus, pasti ada hal-hal negatif di dalam diri kamu juga teman-teman ya gitu. Dan apalagi pesonamu yang membuat dia kelepak-kelepak sama kamu tuh orangnya logis banget, kamu tuh orangnya cepat tanggap, berwawasan luas, suka menantang, intelektual, wawasan berlian ya. Saya rasa tadi kamu tuh orangnya itu loh teman-teman ya, punya ilmu pengetahuan yang luas gitu ya. Tuh, makanya dia tuh kelepak-kelepak sama kamu ya. Wawasan berlian, informasi yang kamu butuhkan tetapi mungkin sulit untuk diterima. Kamu tinjau semua dokumen dengan sangat hati-hati teman-teman ya. Kamu di sini orangnya penuh hati-hati, orangnya detail banget, ada kupu-kupu di sini, mungkin banyak penggemarnya kamu, pengagum rahasianya kamu yang memang fans sama kamu karena banyak kelebihan kamu di sini ya. Mungkin kamu tuh berotot ya, kalau seorang wanita ya gitu, gemoy gitu ya. Agamanya bagus banget juga teman-teman ya. Tuh. Ini kupu-kupu bisa diartikan juga ya, banyak yang suka gitu ya sama kamu karena ketampanan kamu, kecantikan kamu, kepintaran kamu ya, berpendidikan tingginya kamu, tulang punggung di keluarga, pekerja keras, seorang yang penuh tanggung jawab teman-teman ya. Logis banget ya, kamu orang yang cepat tanggap. Dan bisa juga diartikan dari kupu-kupu ini bahwa pesona kamu yang membuat dia kelepak-kelepak itu ya, kamu orang yang bertransformasi, kamu menjadi pribadi yang lebih baik di sini teman-teman ya. Tuh, kamu berubah ya itu. Dan beberapa juga pesonamu yang membuat dia kelepak-kelepak sama kamu, penampilan kamu gitu ya, stylenya kamu ya, walaupun kamu pakai sepatu doang, celana pendek doang gitu ya, dengan baju kasual doang, tapi dia melihat wow gitu ya. Beberapa yang nonton ini mungkin lebih muda ya, seorang berondong, atau kamu dilihat dengan orang yang lebih muda dari kamu, atau seorang berondong gitu ya, berondong yang macho gitu ya. Itu kamu nyantai gitu ya, tapi nyantai-nyantai membuat orang baper gitu teman-teman ya. Tapi di kartu The High Priestess ini, kamu ini ya, saya rasakan di sini ya, walaupun kamu ada hal negatif juga di sini ya. Ini tidak semua, mungkin sebagian orang, 1, 2, atau 3 orang aja, atau mungkin tidak resonate sama sekali teman-teman ya. Ini mungkin sifat kamu yang dulu-dulu gitu ya. Sifat kamu yang dulu-dulu mungkin beberapa tahun yang lalu, tapi sekarang kan kamu sudah berubah, sudah bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya.
Mungkin dulu-dulu kamu suka banyak tricky, munafik, manipulatif gitu ya. Tapi sekarang kamu berubah loh teman-teman ya. Karena banyak kupu-kupu di sini bertransformasi ya. Kamu semakin dekat dengan Tuhan, agamamu kuat banget, spiritual banget. Mungkin kebanyakan atau sebagian orang aja, atau 1, 2, atau 3 orang, mungkin kamu menjadi seorang pemimpin agama gitu loh teman-teman ya. Bisa kamu semakin dekat dengan Tuhan, atau kamu menjadi seorang pemimpin agama di sini. Ya. Itu. Saya merasakan seperti itu sih ya. Dan saya rasakan ini mungkin ini energi dari masa lalu, beberapa tahun yang lalu gitu loh teman-teman ya. Mungkin beberapa tahun yang lalu energimu tidak baik banget ya. Kamu kok seperti mungkin berteman dengan teman-teman yang toksik gitu ya. Di lingkungan-lingkungan yang negatif teman-teman ya. Mungkin kamu suka berkumpul, menghamburkan uang, bermain judi juga di sini ya. Banyak bohongnya, banyak manipulatifnya, tapi kamu sekarang tuh berubah total-totalan teman-teman ya. Kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Ya, kamu logis banget sekarang, berwawasan luas banget, ilmumu semakin banyak ya, karena kamu dekat dengan Tuhan. Sudah mungkin kamu hidupmu dulu mungkin 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, mungkin sebelum corona gitu ya, 2019 ada kartu angka 2019, mungkin energimu tidak baik-baik aja. Dan mungkin di 2022 ini kamu sudah menjadi yang terbaik karena kamu mendekatkan diri kepada Tuhan di sini. Ya. Ya, kamu semakin spiritual. Agamamu kuat ya. Mungkin dulu coba lihat ini kan, berhamburkan uang, bermain kartu, judi dan lain-lainnya. Ini juga banyak bohongnya gitu ya. Sekarang berubah loh teman-teman ya. Saya ambil beberapa kartu lagi untuk saya penasaran gitu. Ini kan banyak energi masa lalunya gitu loh teman-teman ya. Mungkin ada energi masa lalu kamu beberapa tahun yang lalu yang tidak baik ya, muncul lagi hari ini. Pesonamu yang membuat dia kelepek-kelepek. Pesonamu yang membuat dia kelepek-kelepek. Bentar teman-teman, jatuh semua lagi ya. Saya butuh 3 kartu aja ya. Pesonamu yang membuat dia kelepek-kelepek. Pesonamu yang membuat dia kelepek-kelepek. Muncul lagi Three of Swords ya. Banyak kartu sword teman-teman ya. Ini seperti ada masalah komunikasi gitu loh ya. Atau energi masa lalu, trauma dari masa lalu, banyak sakit hati di masa lalu mungkin muncul sekarang ya. Pesonamu yang membuat dia kelepek-kelepek. Iya, awakening ya. Kamu berubah teman-teman ya. Five of Wands. Di bottom of the deck, transformation. Baru aja saya ngomong ya, transformasi karena ada kupu-kupu. Ini beberapa kartu sword ini energi masa lalumu. Setahun yang lalu kah, 2 tahun yang lalu kah, 3 tahun yang lalu kah teman-teman ya. Kamu di sini spiritualmu terbangun. Ada kartu awakening di sini. Mungkin 2 tahun yang lalu kamu tuh kayak di hubungan toksik, banyak dikelilingi orang-orang toksik, banyak hal-hal negatif yang kamu lakukan, banyak manipulatif, tricky, tipu muslihat, menghamburkan uang, berjudi atau dan lain-lainnya gitu ya. Karena banyak kartu sword, 3 of sword, 5 of sword, 7 of sword, 10 of sword ya, page of sword, banyak kartu sword gitu ya. 3 of sword juga banyak masa lalumu yang banyak sedih, sakit gitu ya, disakitin, dihianatin, dimanfaatin, dan kamu sekarang spiritualmu terbangun. Awakening di sini. Ya. Kamu terbangun karena kamu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Ya. Spiritualmu terbangun dan kamu berubah total-totalan gitu 360 derajat ya. Kamu mungkin memikir ya, yang kulakukan dulu tuh separah itu gitu ya. Dan kamu berubah di sini. Makanya orang ini pesona kamu sekarang ya, yang beda di 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, yang membuat dia kelepek-kelepek ya, dia sekarang berubah loh ya.
beda yang kau kenal 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu gitu ya. Dia berubah total-totalan gitu ya. Dia banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa ya. Dia semakin logis, berwawasan luas, berlian, banyak ilmunya, banyak pengetahuannya, semakin bijaksana, semakin dewasa sekarang dia ya gitu ya. Dan dia sekarang semakin dingin, semakin pasif dan penuh misterius. Aku susah menebak dia ya. Saya kira dia seperti yang dulu gitu ya. Ya. Dan jika energi teman-teman yang lain masih di energi yang mungkin dikelilingin orang-orang toksik ya, itu mungkin kamu ingin melepaskan ini teman-teman. Kamu ingin melepaskan ini dengan cara apa? Kamu cari Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan menurut agama kamu. Atau mungkin beberapa dari teman-teman kamu baru terbangun spiritual ya, kamu baru terbangun gitu, kamu baru nyadar gitu ya, apa yang kamu lakukan di masa lalu gitu loh teman-teman ya. Karena di bottom of the deck ada kartu transformation ya, kamu berubah ya, kamu bertransformasi, berubah 360 derajat, mungkin bahkan lebih ya. Batasnya kan cuma 360 derajat gitu ya. Kamu berubah total-totalan. Kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Kamu mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan mungkin kamu menjadi seorang mentor spiritual gitu ya. Menjadi seorang pemimpin agama, teman-teman. Kamu berubah loh ya. Transformation ya. Perubahan pengalaman hidup yang signifikan, yang membutuhkan perubahan yang harus dilakukan, value yang kuat yang seringkali tidak terduga, membebaskan diri dari penundaan, melepaskan sistem kepercayaan lama ya. Saya bilang ya, kamu melepaskan sistem kepercayaan lama kamu melepaskan hal-hal lama, hal-hal negatif ya, dan kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Transformasi di sini teman-teman. Makanya orang ini kelepas sama kamu karena perubahan kamu yang dia tidak sangka-sangkakan. Kok kamu bisa berubah ke arah yang baik, sampai mendekatkan diri kepada Tuhan, sampai bisa menjadi mentor spiritual, menjadi seorang pemimpin agama juga teman-teman ya. Kamu berubah di sini, kamu transformasi, kamu meninggalkan hal-hal negatif yang kamu lakukan dulu gitu, kamu meninggalkan itu ya. The Magician ya. Dan apalagi pesonamu yang membuat dia kelepak-kelepak teman-teman ya. Kamu bisa merubah sesuatu gitu teman-teman. Kayak kamu seperti pesulap gitu ya, yang tidak menjadi kenyataan itu menjadi kenyataan ya. The Magician itu kan pesulap ya. Keajaiban hidup dalam hidup kamu, apa yang kamu butuhkan untuk menjadi sukses akan terwujud jika kamu percaya kamu akan bisa melakukannya ya. Ada keajaiban hidup yang terjadi dalam hidup kamu ya. Makanya pesona kamu itu yang membuat dia kelepak-kelepak sama kamu, perubahan hidup kamu, keajaiban di dalam hidup kamu yang menjadi orang tidak baik gitu ya, yang dianggap enteng sama orang dulu karena banyak ya energi-energi negatif, energi-energi toksik gitu ya. Mungkin kamu di lingkungan orang negatif, di lingkungan orang toksik, dan kamu berubah loh, kamu bisa berubah total-totalan, kamu bertransformasi. Transformation, ada kartu The High Priestess teman-teman, kamu cari Tuhan. Spiritualmu terbangun, ada kartu Awakening di sini ya. Ya. Kamu seperti gini loh teman-teman, kamu jeda sementara untuk refleksi dan wawasan, sebuah kebangkitan spiritual ya. Sebuah kebangkitan di mana kamu melihat hal-hal dalam cahaya yang sama sekali baru. Kamu merangkul keunikan kamu sendiri, tindakan amal, charitable action ya. Pesona kamu yang membuat dia kelepak-kelepak sama kamu teman-teman ya. Kamu melakukan tindakan amal ya. Kamu merangkul keunikan kamu sendiri ya. Ini sepertinya kamu kebangkitan spiritual total-totalan gitu loh teman-teman ya. Sebuah kebangkitan spiritual di mana kamu melihat hal-hal dalam cahaya yang sama sekali baru gitu ya. Karena kamu mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Ya.
Nah, kamu cari Tuhan. Jika teman-teman belum ke arah kebangkitan spiritual ini, masih ke arah-arah negatif, yang sering menghamburkan uang, bermain judi dan lain-lainnya, berkumpul dengan teman-teman yang toksik gitu ya, kamu segera cari Tuhan ya, menurut agama kamu. Cari Tuhan. Ya. Tapi kalau teman-teman sudah di arah mungkin kamu sudah awakening gitu ya, itu lanjutkan terus ya. Nikmati prosesnya gitu ya. Ada kebahagiaan di balik itu nanti ya. Dan saya merasakan banyak sakit hati kamu di masa lalu. Disakitin, dihianatin ya. Dimanfaatin. Atau kamu sendiri yang manfaatin orang, menyakitin orang. Banyak trik ya. Banyak tipu juga, tipu muslihat ya. Kamu harus keluar dari zona yang tidak nyaman itu. Kamu keluar dari energi orang toksik itu ya, kamu keluar cari Tuhan ya, tapi beberapa sudah keluar ya gitu. Makanya pesona kamu yang membuat orang kelepak-kelepak sama kamu itu perubahan kamu, transformasinya kamu gitu. Mereka kaget, wow ya, saya tidak sangka ya dia sekarang sudah menjadi mentor spiritual, pemimpin agama, atau dia semakin dekat kepada Tuhan ya, semakin dewasa, semakin bijaksana gitu ya. Di bottom of the deck aja ada kartu transformasi teman-teman ya. Saya ulangi terus ya. Gitu ya. Saya merasakan itu. Kamu melepaskan yang lama ya. Kamu melepaskan hal-hal lama yang membuat kamu jatuh, yang membuat kamu stres, sakit hati. Kamu lepaskan itu dan kamu cari Tuhan ya. Oke teman-teman, tidak usah panjang lebar, saya ambil kartu yang lain aja sudah. Pesonamu yang membuat dia kelepak-kelepak sama kamu. Pesonamu, sini. Pesonamu yang membuat dia kelepak-kelepak sama kamu. Pesonamu yang membuat dia kelepak-kelepak sama kamu. Pesonamu, oke ya. Apa pesonamu yang membuat dia kelepak-kelepak sama kamu? Kamu tuh orangnya periang, kamu tuh orangnya lucu ya, kamu tuh ceria ya, berteman dengan siapa aja gitu ya. Kamu tidak pilih-pilih teman, kamu orangnya manja, kamu orangnya lucu, humoris, tapi kamu misterius teman-teman ya. Kamu misterius banget, dia susah menebak kamu gitu loh. Dia tuh penasaran banget sama kamu karena kemisteriusan kamu. Seperti kartu The Ace Queen tadi, kamu tuh dingin, diam, pasif. Sekarang mungkin karena kamu terbangun spiritualmu, kamu banyak diam, banyak pasif ya. Kamu misterius banget sekarang. Kamu sepertinya tertutup banget sekarang teman-teman ya. Tidak banyak koar-koar seperti dulu kamu suka koar-koar, suka upload tentang kehidupan pribadi kamu di media sosial, dan sekarang kamu lebih ke banyak privasi gitu ya. Tidak terlalu koar-koar di media sosial, kamu tertutup banget sekarang karena kamu sudah dekatkan diri kepada Tuhan. Kamu fokus ke agama kamu fokus ke spiritualnya kamu teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang muslim di sini ya, mungkin dulu kamu tidak berhijab dan sekarang pesonamu yang membuat dia kelepak-kelepak sama kamu berhijab. Kamu berhijab, kamu menutupin diri kamu ya. Kamu privasi hidup kamu di media sosial atau di dunia kenyataan gitu ya. Bukan cuma di dunia maya, dunia kenyataan juga kamu privasi kehidupan kamu. Mungkin dulu kamu sering nongkrong dengan teman-teman kamu, sekarang kamu banyak di rumah gitu ya. Kamu cari Tuhan. Kamu banyak menutupi diri. Entah menutup dirinya itu tidak banyak keluar-keluar di media sosial, atau seperti yang saya jelaskan tadi, seorang muslim yang tidak berhijab dulu tapi sekarang kamu sudah berhijab. Kamu menutupin diri kamu ya. Itu pesonamu yang membuat dia kelepak-kelepak sama kamu, perubahan kamu gitu loh teman-teman, yang tidak dia sangka-sangkakan gitu ya. Tapi kalau sini yang nonton seorang pria ya, saya merasakan pesona kamu yang membuat dia kelepak-kelepak sama kamu, bodinya kamu gitu ya, berototnya kamu, mungkin karena kamu suka olahraga, suka nge-gym gitu teman-teman ya, itu.
Hmm. Wow ya. Pesonamu yang membuat dia kelepak-kelepak sama kamu juga di sini teman-teman. Manisnya kamu ya, seperti madu ya. Manisnya kamu, cantiknya kamu, walaupun kamu mungkin kulitnya hitam tapi hitam manis gitu ya. Kamu tuh manis orangnya, kamu cantik, kamu cakep ya. Dan orang ini memang fans sama kamu, naksir sama kamu, mengagumi kamu karena perubahan kamu ini loh ya, yang tidak dia sangka-sangkakan. Apakah ini orang lama ya? Dan beberapa juga pesonamu yang membuat dia kelepek-kelepek sama kamu ya. Mungkin kamu dulu gendut. Jika kamu seorang wanita, kamu dulu gendut, sekarang kamu langsing, kamu menjaga diet diri kamu ya. Mungkin sekarang kamu semakin glowing gitu ya, semakin gemoy ya. Dulu gendut banget misalnya, kamu sekarang bodimu pas-pasan aja, langsing seperti artis Korea kali gitu ya. Kamu menjaga kesehatan ya. Atau beberapa dari teman-teman kamu seorang petugas kesehatan, seorang dokter, perawat, bidan dan lain-lainnya gitu ya. Ya. Itu pesonamu yang membuat dia kelepek-kelepek sama kamu, terutama mungkin manisnya kamu ya. Kamu tuh kan ada madu. Seorang wanita memegang madu ya, ini kamu tuh banyak penggemarnya gitu ya, banyak fansnya, banyak yang memang naksir sama kamu, mengagumi kamu ya, karena kamu manis loh, ada madu di sini ya, kamu manis ya, kamu manis lain itu juga karena perubahan kamu tadi ya, yang selalu menutupi diri kamu, mungkin dulu yang tidak berhijab sekarang berhijab gitu lah, kamu cantik sini, kamu romantis teman-teman ya. Itu yang membuat orang ini kelepek-kelepek sama kamu ya. Dan apalah arti dari angka 41, 17, 37 dan 24 ya? Komen di bawah. Saya akhiri ya, bantu aku like, komen, subscribe dan share ke teman-teman terdekat kamu. Bye bye.